Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyajikan data pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020. Data sudah saya peroleh, mari kita baca bersama-sama, tapi dengan satu label misteri, karena memang nanti di ujungnya saya ingin kita bersama mencari jawaban dari hasil diskusi kita. Ujung-ujungnya sebuah pertanyaan besar, mengapa pendapatan daerah Kota Surabaya, terutama pendapatan asli daerah Kota Surabaya anjlok sampai di angka 4 triliun, padahal tahun kemarin 2019 dapat 5 triliun. Dan siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab? Siapa yang kira-kira dalam tanda petik diuntungkan dengan adanya fasilitas yang menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah Kota Surabaya ini? Itu misterinya. Nah, saya buka pertama dengan satu slide di sini, bahwa kita memang akan mendiskusikan kira-kira apa yang terjadi dengan pendapatan Kota Surabaya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa pendapatan Kota Surabaya tahun 2020 itu terdapat realisasi 4,2 triliun, padahal 2019 5,3 triliun. Jadi 4,2 ini sama dengan perolehan tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Ya, jadi terjadi penurunan drastis dibanding 2019 pendapatan asli daerah. Sementara pendapatan transfer relatif tetap, yakni di angka 2,7, meskipun menurun tapi tidak menurun sedrastis pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga kemudian sepertinya ya secara awam begitu kita perkirakan itu pun dibuntu dengan lain-lain pendapatan yang sah, yang ini juga transfer dari pemerintah pusat kebanyakan begitu ya, yang naik dari 278 menjadi 220. Tetapi kemudian kawan-kawan sekalian, rupanya hilangnya 1 triliun pendapatan asli daerah ini ya dibanding 2019 dengan penurunan pendapatan transfer itu menyebabkan derajat kemandirian fiskal pemerintah Kota Surabaya turun dari 61% menjadi 57%. Tetapi memang masih terbesar. Jadi Kota Surabaya itu kemandirian fiskalnya setara dengan Kabupaten Badung kalau di Bali. Ya, artinya jarang sekali pemerintah daerah yang tingkat kemandiriannya di atas 50%, salah satu dari yang jarang adalah Kota Surabaya. Nah, capaian realisasi sekarang. Apa bedanya capaian realisasi dengan perolehan dibanding 2019? Kalau capaian realisasi itu realisasi pendapatan daerah dibanding dengan target pendapatan daerah. Kita lihat capaian realisasinya hanya 85% atau potensi loss income-nya untuk pendapatan asli daerah Kota Surabaya itu 746 miliar dari target. Kita lihat menurun realisasi 2019 5,3, lalu kemudian di 2020 dipatok atau ditarget menurun, tapi rupanya anjlok di angka 4,2 triliun. Mengapa? Saya pada kesempatan yang singkat ini hanya bisa menunjukkan bahwa PDAM Surabaya ini yang menyebabkan banyaknya anggaran yang tidak terrealisasi secara optimal. Bukan satu-satunya sih, tapi cukup dominan dan patut kita soroti. PDAM Surabaya sebagai badan usaha milik daerah itu
setiap tahun biasanya mampu menyerahkan 130 sampai 140 miliar penyisian labanya kepada pemerintah Kota Surabaya. Tetapi yang khususan tahun 2020 ini kita tidak tahu kenapa hanya mampu menyerahkan 18 miliar atau 13,9% dari target. Kenapa? Apakah ada fasilitas khusus, kebijakan khusus sehingga PDAM dimungkinkan hanya menyerahkan penyisian laba dari usahanya itu sebesar 18 miliar padahal biasanya 130 sampai 140 miliar? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, realisasi pajak daerah 86% atau minus 492 miliar. Minus loh ya, hilang atau ya boleh dibilang hilang atau akibat pandemi COVID ini mungkin lagi-lagi ada kebijakan atau regulasi tertentu yang menyebabkan target atau pemungutan dari pajak daerah dimungkinkan menurun segitu drastisnya. Jadi pertanyaan besar untuk pemerintah Kota Surabaya adalah penyebab kenapa PDAM Surabaya hanya menyerahkan 18,4 miliar. Kenapa pajak daerah hanya terrealisasi 86%, padahal target itu sudah diturunkan. Tapi kenapa untuk mencapai target yang sudah diturunkan itu masih saja tidak tercapai dan minus 493 miliar dari target. Itu untuk pemerintah Kota Surabaya. Untuk pemerintah Kota Surabaya kita tanyakan itu, untuk warga Kota Surabaya yang baik, arek-arek Surabaya tentu bertanya dengan melakukan apa? Coba sih dicek ada nggak SK wali kota yang mengizinkan atau memungkinkan bahwa target PAD atau realisasi PAD 2020 itu memang ya bisa dimaklumi berdasarkan keputusan wali kota atau sebuah peraturan dari pemerintah pusat sehingga PAD-nya hilang 1 triliun itu. Kalau memang ditemukan kebijakan wali kota seperti itu, misalkan berupa dana recovery, antisipasi pandemi COVID, SK tentang yang saya dengar sih, misalkan hotel-hotel besar di kota Surabaya itu mendapatkan antara puluhan juta sampai miliaran rupiah untuk sebagai bantuan hibah dari pemerintah pusat dan itu disalurkan lewat APBD Kota Surabaya dengan SK Wali Kota. Misalkan seperti itu. Untuk pajak hotel dan restorannya ada penurunan bukan penurunan tarif sih, sepertinya penurunan target. Mungkin ada pembebasan retribusi tertentu apa. Terus itu menguntungkan siapa? Siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan-kebijakan itu? Atau jangan menghubungkan dengan SK Wali Kota. Kira-kira 1 triliun itu yang tidak tercapai 2019, itu kira-kira sebuah diskon gitu dinikmati oleh siapa? Dinikmati oleh atas atau dinikmati oleh bawah? Saya kira itu pertanyaan yang cukup mencerdaskan untuk warga Kota Surabaya. Kenapa? Karena tentu bicara tentang target yang kemudian menyebabkan realisasinya itu rendah dibanding tahun kemarin karena targetnya diturunkan, didiskon begitu kata teman-teman. Ya karena hati-hati, diskon atau markdown target pendapatan itu ya jangan sekedar dari pandemi COVID-19. Harus ada pemilahan sektornya, sektor yang terdampak dan sektor tidak terdampak. Buktinya di pertumbuhan ekonomi yang terdampak negatif itu ya sektor akomodasi perhotelan, restoran, tapi yang tidak terdampak dan malah mendapatkan, mohon maaf ya, dalam tanda petik ini mohon maaf, mendapatkan manfaat positif pertumbuhan ekonomi di sektor apa? Kesehatan, komunikasi, karena orang butuh komunikasi yang intens di virtual communication begitu. Lalu kesehatan memang kita tahu sendiri, kita cukup prihatin
Tetapi di titik anggaran meningkat karena ada banyak retribusi atau kapitasi dan sebagainya. Tentu harus dipisahkan ya. Upaya peningkatan pajak daerah tetap harus dijalankan. Kita lihat PBB pajak bumi bangunan Kota Surabaya itu optimal perolehannya. Sementara pajak hotel dan restoran itu terjadi penurunan drastis. Nah, ini ada nggak korelasinya dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya? Yang berikutnya tentu benefitnya apa bagi warga? Kebijakan-kebijakan harus dikritisi di tengah apa namanya ini, harus dilihat begitu ya setiap kebijakan pemerintah di luar suasana keprihatinan kita terhadap upaya pemerintah mengatasi COVID ini tetap waspada. Apakah sudah diukur secara rasional kebijakan-kebijakan terkait anggaran itu, lalu antisipasi dampak pandemi ini apakah juga dihitung kalau rata-rata penurunan target itu kalau sektor terdampak ya jangan lebih dari ya maksimal 30-40% lah penurunan target itu, tidak kemudian malah pokoknya semuanya diturunkan targetnya 50% dari biasanya. Ya itu membuat kita bingung karena yang namanya tetap secara profesional itu aparatur pemungut pajak retribusi tentu dalam kondisi yang keterbatasan saat ini kita minta dan kita tugaskan untuk bisa melakukan kinerjanya secara baik. Itu tantangan kita bersama. Saya kira itu kawan-kawan untuk sesi kali ini. Ada beberapa pertanyaan tadi, silakan dicari jawabannya terkait dengan pajak daerah yang menurun, ada diskon pajak misalkan, siapa yang menikmatinya, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, lalu kalau misalkan dari sisi persoalan PDAM yang hanya mendapatkan 13, sekian persen penyisian labanya kepada pemerintah Kota Surabaya, silakan dicari jawabannya dan saya pastikan mestinya pasti ada jawabannya karena ini adalah upaya kita untuk bisa melakukan peningkatan pelayanan publik melalui pengawasan anggaran Kota Surabaya. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.